Halo guys, welcome back di Opini Ajay. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas soal perkembangan timnas Indonesia di 2024 ini, atau sepak bola Indonesia ya. Sepak bola Indonesia di 2024 ini, dimana gua selalu katakan bahwa 2024 ini adalah tahun yang sangat bersejarah di sepak bola Indonesia. Tahun ini bisa dibilang adalah tahun kebangkitan Indonesia, sepak bola Indonesia, dimana kita meraih banyak sekali hal yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya di tahun ini. Kita juga bisa dibilang banyak sekali mendapatkan achievement di tahun ini. Dan juga kita di tahun ini banyak memulai sesuatu juga di sepak bola Indonesia. Oke, jadi gue rangkum satu-satu dulu ya, dimana di tahun ini kita untuk pertama kalinya lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di tahun ini juga kita pertama kalinya berpartisipasi di Piala Asia U23 dan nyaris lolos ke Olimpiade bahkan di debut kita. Kemudian ini pertama kalinya juga kita meraih juara di level timnas senior putri. Ini pertama kalinya juga di mana game konsol kita meraih Piala Asia dan Piala Dunia di konsol ya, artinya di PS kalau teman-teman nggak tahu konsol ya yang pakai stick. Di tahun ini juga kita mendapatkan gelar Piala Dunia di Football Manager. Jadi memang prestasi sepak bola ini luar biasa sekali di tahun ini. Kemudian kita menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang lolos di 4 Piala Asia usia umur, yaitu Piala Asia Senior, Piala Asia U23, Piala Asia U20, dan Piala Asia U17. Kita lolos di semua, dan itu adalah kita adalah satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil melakukan itu ya. So ini kan prestasi yang sangat luar biasa di tahun ini. Gue sangat excited banget bener di tahun ini, dimana di tahun ini pun bisa dibilang pemain-pemain bintang berdatangan, pemain-pemain bintang Eropa yang tidak terbayang sebelumnya di kepala gue ya. Pemain-pemain bintang kayak Itzes, kayak Miss Hilgers, ini kan pemain-pemain bisa dibilang tier 2 Eropa atau tier 2 dunia bahkan. Pemain-pemain tier 2 dunia yang sebelumnya kita kan gak pernah punya pemain selevel mereka gitu. Punya pemain yang harganya bisa sampai 50 sampai ratusan miliar itu kan hampir tidak pernah ada ya pemain selevel itu ya. Dan sekarang tuh bahkan nggak cuma satu tapi beberapa. Ada beberapa, ada Kevin Nis, Kevin Verdong, ada Hilgers, ada Itzes, ada Tom Haye, ada Martin Paes. Jadi nggak cuma satu ya. Ini benar-benar imagine tahun kemarin gue nggak pernah membayangkan bahwa timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang seperti ini gitu. Jadi ya bisa dibilang di tahun ini adalah tahun terbaik timnas Indonesia, dan di tahun ini juga bisa dibilang hasil kerja keras Pak Erick Thohir sejak menangani PSSI bisa dibilang tahun ini sudah mulai membuahkan hasilnya satu persatu. Dan untuk mempertahankan prestasi ini kan kita butuh pembinaan yang bagus. Nah sekarang bisa dibilang Pak Erick Thohir sudah mulai mengerjakan pembinaan ya. Dan Pak Erick Thohir kan sudah banyak di press conference-nya sudah mulai program-program pembinaan, bekerjasama dengan KNVB, bekerjasama dengan Federasi Jepang. Banyaklah yang dilakukan, bekerjasama juga dengan Pemda-Pemda setempat untuk membangun budaya sepak bola di sekolah. Itu kan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk supaya prestasi ini bisa terus berkembang terus menerus ya, dan juga bisa bertahan gitu. Oke, kita mulai dari Januari ya. Kita mulai dari awal tahun, dimana di awal tahun kita memulainya dengan Piala Asia. Piala Asia yang diundur jadi Januari 2024, dimana kita tampil sebagai tim yang lolos dari round 1. Bisa dibilang kita mungkin satu-satunya yang lolos dari round 1 ya. Kita satu-satunya tim di Piala Asia yang lolos dari round 1. Dan kita lolos ke Piala Asia setelah di tahun 2023-nya itu mengalahkan Kuwait dan juga Nepal. Jadi kita jadi 2 tim terbaik di grup itu dan lolos. Kita datang dengan skuad yang bisa dibilang sangat muda. Skuad yang bisa dibilang bahkan rata-rata usianya kalau tidak salah tidak mencapai 24 tahun ya. 23 sekian gitu, dimana kita mengandalkan di saat itu Justin Hubner ini baru dinaturalisasi ya.
Dimana bisa dibilang ini adalah debut dari Justin Hubner ya di ajang ini, debut senior resminya ya di Piala Asia ini. Kemudian tadinya di Piala Asia ini juga kita mau diperkuat oleh Jay Idjes ya. Jadi Jay Idjes ini tadinya mau satu kloter dengan Justin Hubner, tapi sayangnya Idjes cedera sehingga Idjes menunda keberangkatannya ke Indonesia dan akhirnya Idjes dinaturalisasi di bulan Maret ya. Oke, Justin Hubner, kita diperkuat oleh Justin Hubner. Kemudian sebelumnya kita juga udah diperkuat dari tengah tahun 2023, kita udah diperkuat oleh Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Jadi komposisi pemain yang ada di Piala Asia ini memang sudah yang terbaik di saat itu ya. Dimana ada ada Jordi Amat yang saat itu juga masih bagus. Jordi Amat, ada Elkan Bagot, masih ada Elkan Bagot di saat itu. Kemudian Rizky Ridho juga bisa dibilang baru meletek-meleteknya di saat itu ya. Mungkin belum sehebat sekarang, tapi waktu itu memang masih meletek-meleteknya, ibaratnya baru tampil di panggung sebesar itu Rizky Ridho. Kemudian ada pemain-pemain kayak Asnawi, Marcelino, Arhan yang juga sudah mulai matang ya, bisa dibilang, kan mereka bisa dibilang pemain muda ya. Mereka juga sudah mulai matang dan sudah mulai diandalkan di timnas. Kemudian di tengahnya juga waktu itu Klok masih ada ya, tapi dia jadi cadangan. Yang main di tengah itu Hubner dan Jenner ya. Hubner ini debut, kemudian Jenner juga bisa dibilang debut di kompetisi. Jenner sebelumnya udah debut ketika melawan Argentina, tapi di kompetisi dia belum tampil ya kan. Nah, Jenner ini pertama kalinya tampil di kompetisi resmi. Kemudian Rafael Struijk juga debut di kompetisi resmi. Kemudian ada Marcelino, ada Jakob kita tahu udah dari kapan tahu. Kemudian ada Sandy Walsh juga ada ya di situ. Kemudian ada Shane Patinama, itu kan nama-nama yang diandalkan saat itu. Ada Hernando. Ya ibaratnya pemain naturalisasinya belum sebanyak sekarang lah ya, masih yang muda-mudanya gitu yang, dan still perform untuk gua. Meskipun untuk gua di Piala Asia ini tidak terlalu meyakinkan ya. Tidak terlalu meyakinkan di Piala Asia ini, kurang meyakinkan mungkin gue bilang ya. Dimana alhamdulillahnya sebenarnya kita berhasil lolos ke 16 besar. Kita satu-satunya tim dari round 1 yang lolos ke 16 besar setelah mengalahkan Vietnam dengan 1-0 dan kalah 2 kali melawan Irak dan Jepang dengan skor sama 1-3 ya. Dua-duanya skornya sama. Kita lolos dan melawan Australia, kita juga tampilnya sosok aja. Babak pertama bagus, tapi babak kedua kesananya udah kurang dan kita kalah 4-0. It's okay. Di Piala Asia ini benar-benar banyak memberikan pelajaran, apalagi untuk pemain-pemain muda yang baru debut ya. Ini memberikan mereka mental bertanding gitu, karena sudah diikut sertakan dengan kompetisi yang seketat Piala Asia. Yang kita tahu Piala Asia ini kan ketat sekali ya, bisa dibilang udah level tertingginya di Asia gitu. Dan pemain-pemain muda ini diikut sertakan di situ gitu. Ini udah sebuah jam terbang luar biasa. Dan setelah itu kabar baik datang dari Rizky Faidan yang menang Piala Asia versi konsol ya. Luar biasa. Lucu banget Rizky Faidan yang memang kita udah tahu dari dulu. Rizky Faidan ini emang rajanya di rental PS ya, bisa dibilang. Anak-anak yang udah sering turnamen konsol ini pasti tahu Rizky Faidan itu siapa. Kemudian kita melaju ke round 2 kualifikasi Piala Dunia, dimana kita 2 kali berhadapan dengan Vietnam di bulan Maret. Dan saat itu sudah diperkuat oleh Jay Idjes di pertandingan pertama karena Idjes sudah dinaturalisasi. Dan hasilnya kita menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Fikri yang membuka jalan kita untuk lolos ke round 3 di saat itu ya, dimana menang melawan Vietnam ini adalah kunci sekali gitu. Dan di pertandingan kedua kita sudah bisa diperkuat oleh Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Nathan Joaon sudah bisa main juga di pertandingan pertama ya. Di pertandingan kedua kita sudah main dengan Ragnar, Tom Haye, Nathan Joaon, Idjes. Ibaratnya sudah setengahnya dari naturalisasi yang ada sekarang. Dan hasilnya kita berhasil menang meyakinkan dengan skor 0-3. Mainnya juga bagus banget ya. Kita menang dengan skor 0-3 dan itu membuka lebar-lebar jalan kita ke round 3. Karena minimal harus dapat runner up lah ya kan.
minimal dapat runner up, dan dengan kemenangan itu kita naik ke peringkat runner up, menggeser Vietnam. Oke. Kemudian beralih ke Piala Asia U23 ya, Piala Asia U23 di mana kita datang sebagai debutan. Kita datang juga bisa dibilang dengan full squad ya, minus Elkan Bagot. Full squad minus Elkan Bagot gitu. Dimana Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya karena cedera. Kita diperkuat oleh Justin Hafner, Jenner, Nathan, Arhan, Marcelino dan kawan-kawan, Witan ya. Intinya full squad yang diturunkan, dan hasilnya kita berhasil lolos sampai 4 besar. Ini adalah pencapaian luar biasa, tidak terekspektasi oleh gua, dimana kita berhasil mengalahkan Australia di perjalanannya ya. Kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Korea Selatan. Sebelumnya kita tidak pernah menang dari 2 negara itu, dan kita berhasil menang dan kita lolos sampai 4 besar sebelum akhirnya dikalahkan oleh Uzbekistan di semifinal. Dan di perebutan tiket Olimpiade atau di perebutan tiket ketiga kita kalah dari Irak. Kalahnya pun bisa dibilang kalah yang tidak perlu sebenarnya, karena ada blunder dari Justin Hafner ya di saat di menit-menit akhir di extra time. Jadi di perpanjangan waktu. Jadi ya balik lagi, sepak bola itu kan tetap butuh keberuntungan ya, dan saat itu memang Sintayong tidak beruntung bisa dibilang karena blunder yang dilakukan oleh Justin Hafner. Tapi it's okay, itu sudah prestasi banget ya sampai 4 besar. Dan kita bertarung menghadapi Guinea di perebutan tiket Olimpiade selanjutnya, dan hasilnya kita kembali kalah dengan skor tipis 0-1. Sebenarnya kita mainnya bagus, tapi ya sayang depannya ini agak bapuk, dan juga bisa dibilang kita tidak dinaungi, lagi-lagi tidak dinaungi keberuntungan ya. Jadi kalau ada yang bilang STY hoki, kalau memang STY hoki kita sudah lolos ke Olimpiade. Tapi kan Sintayong tidak beruntung gitu, mendapatkan penalti ibaratnya. Kemudian saat itu tidak bisa diperkuat oleh banyak pemain bintangnya. Justin Hafner pulang, kemudian Nathan juga sebelumnya balik tapi balik lagi, kemudian Elkan Bagot juga tidak bisa tampil. Jadi ya hasil yang harus diterima. Tapi Soke itu sudah sangat prestasi sekali, dimana wah itu di tim pas Piala Asia U23 ya, rame banget satu Indonesia itu nonton, sampai Pemda itu banyak mengadakan nobar. Jadi memang sudah se-hype itu sepak bola sekarang guys, at least di usia umur loh. Ini kompetisi usia umur padahal, tapi hype-nya luar biasa. Dan berlanjut ke bulan Juni, dimana ini adalah penentuan ya. Bulan Juni adalah penentuan dimana apakah kita bisa lolos round 3 atau tidak, karena kita hanya butuh 1 kemenangan saja dari pertandingan antara Irak atau Filipina. Kita hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan di pertandingan melawan Irak kita kalah 0-2, dimana dua-duanya adalah gol blunder bisa dibilang. Satu dari blundernya Justin Hafner, satu lagi blundernya Hernando Ari. Jadi menghadapi Irak pun kita sebenarnya secara kualitas sudah seimbang di saat itu ya, dimana kita diperkuat oleh Tom Haye, Itzes dan kawan-kawan. Itzes waktu itu belum tampil ya waktu menghadapi Irak. Di babak pertama kita main luar biasa menghadapi Irak, tapi sayang di babak keduanya kita menurun dan akhirnya Irak berhasil mencuri 2 gol. Tapi it happen. Itu pertandingan yang cukup memuaskan untuk gua karena mainnya bagus ya. Dan di pertandingan melawan Filipina, sebenarnya menghadapi Filipina mainnya tidak sebagus ketika menghadapi Irak, tapi karena level Filipina ini di bawah Irak, jadi kita bisa menang meyakinkan dengan skor 2-0 dan akhirnya mengunci tiket ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini adalah prestasi pertama bisa dibilang timnas Indonesia lolos ke round 3, dan saat itu sudah bisa diperkuat oleh Calvin Verdong ya di menghadapi Filipina. Jadi luar biasa.